أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وعلى ذريته ومن والاه ومن اتبعه إلى يوم الدين. ما اتصلت عين بالنظر أو سمعت أذن بالخبر وأرضى عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون الأحسن وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk kepada kita dan berbagai macam nikmat yang saat ini mungkin kita rasakan. Seandainya bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak akan bisa berada di atas Islam dan iman. Begitu pula seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada kita kasih sayang dan rahmatnya, kita tentu akan tersibukkan dengan urusan dunia. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta memujinya karena Allah telah memberikan kepada kita hidayah dan berbagai macam kenikmatannya. Maka kita tidak disibukkan dengan urusan dunia dan tidak disibukkan dengan perkara-perkara kecuali kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Kemudian tak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita Islam, berdakwah, Masya Allah, dicaci, dihina, sampai beliau berdarah, bahkan dilempari dengan kotoran, tapi ternyata masih tetap tegar untuk menyampaikan Islam, sehingga kita mendengar Islam itu sampai sekarang, dan Islam tidak akan pernah berhenti dan padam sampai yaumul qiyamah. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Sesungguhnya Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa menyaingi dan mengalahkan ketinggiannya. Jadi kita sebagai umat Islam dituntut dan diajarkan untuk senantiasa mengambil petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya nikmat sehat yang Allah berikan saat ini kita gunakan untuk mencari ilmu yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, la ba'sa bil ghina. Ya, boleh kita kaya, silahkan. Tidak dilarang untuk kita kaya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melarang kita kaya, akan tetapi kalau kita ingin kaya, jangan lupa bertakwa kepada Allah. Apa kata Rasulullah SAW? La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa engkau kaya, tapi ingat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kaya tidak bertakwa, yang ada apa? Yang ada akan baghi, akan zalim di muka bumi. Ya, seenaknya, semaunya dalam menjalani kehidupan. Wasihatu liman ittaqa khairun minal ghina. Sesungguhnya sehat bagi orang yang bertakwa jauh lebih baik daripada orang yang kaya. Jadi ternyata sehat yang diberikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa jauh lebih baik daripada orang yang kaya. Dan orang yang kaya itu lebih baik daripada orang yang miskin tapi tidak bertakwa. Yang kaya bertakwa lebih baik daripada yang miskin tidak bertakwa. Wa tibun nafsi minan ni'mah. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat senang ya nikmatnya disyukuri dan dirasakan oleh semua hamba. Ya, sebagaimana kata Rasulullah, wa tibun nafsi minan ni'am. Sesungguhnya bahagianya hati juga termasuk nikmat. Kita senang hatinya nikmat atau bukan? Nikmat. Jadi Allah tidak pernah melarang kita untuk memiliki hati yang senang, hanya saja satu, jangan lupa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan tentang ilmu.
yang insya Allah nanti akan berturutan. Di situ ada pembahasan tentang akidahnya dan fikihnya. Kita masih membahas pada malam hari ini tentang ilmu. Kemarin kita membahas tentang keutamaan ilmu, kemudian keutamaan beramal dengan ilmu. Kemudian malam ini kita akan membahas tentang keutamaan mengajari ilmu kepada orang lain dan mengajaknya kepada kebaikan. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan yang sangat luar biasa kepada orang-orang yang yang mengajarkan ilmu, kemudian mengajak orang juga dengan ilmu kepada kebaikan, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus nabi atau seorang rasul, yang mana rasul ini ummi. Apa kata para ulama tafsir? Ummi ini la yaqra wa la yaktub. Ummi itu dia tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Makanya kata para ulama, Rasulullah SAW ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ummi. Ummi itu dia tidak menulis dan tidak membaca. Maka ini hujah kepada orang-orang yang mengatakan, Muhammad tukang sihir. Kenapa Muhammad tukang sihir? Itu mah Quran yang katanya firman Allah buatan dia. Ya, itu mah gampang, kita bisa menyusun Al-Quran. Akhirnya apa? Membuat kalimat wal fil wa ma adraka mal fil. Ya. Kemudian apa? Zu ghailin tawil, ya. Al-fil demi apa? Gajah, ya. Gajah, tahukah kalian gajah? Gajah itu punya belalai yang panjang katanya, ya. Jadi mencoba membuat tapi kurang indah. Walaupun dibuat syair tapi kurang indah. Maka inilah hujah kepada orang-orang bahwasanya Rasulullah ummi yang mana la yaqra wa la yaktub, tidak bisa nulis dan tidak bisa membaca kata para ulama tafsir. Akan tetapi diturunkan kepadanya Al-Qur'an yang mana ini menjadi hujah bagi orang-orang kaum Quraisy pada saat itu bahwasanya nggak mungkin orang yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis bisa membuat kalimat sebagus ini. Apa kata mereka? Ini ucapan Rabbul Alamin. Bahkan Umar pun masuk Islam disebabkan karena ucapannya yang begitu indah. Sebagaimana ketika Umar diberikan hidayah oleh Allah, awalnya ingin membunuh saudaranya, ya, ingin membunuh saudaranya karena masuk Islam. Awalnya mau membunuh Rasulullah, mana Muhammad, kenapa membuat kegaduhan di kampung ini? Jadi ternyata kegaduhan itu bukan hanya dibuat oleh zaman sekarang, di zaman Nabi saja ternyata Rasul saja mau dibunuh disebabkan karena membuat kegaduhan. Ada ajaran baru nih Muhammad sampai bikin ribut, ya, saudara dengan saudara ribut, yang disebabkan karena ajaran baru. Kata siapa? Kata Umar, ya sudah, saya akan bunuh dia. Kalau sudah saya bunuh Muhammad, tenanglah kaum Quraisy, kemudian saya serahkan diri supaya saya dibunuh oleh Bani Hashim. Akan tetapi sebelum datang ke Nabi Muhammad, ternyata Umar diberikan petunjuk oleh Allah, datang ke saudaranya. Gak usah, kata orang Quraisy, gak usah ke Muhammad dulu, itu saudaramu sudah masuk Islam duluan daripada engkau. Akhirnya beloklah dari jalan menuju rumah Nabi Muhammad kemana? Ke jalan saudaranya, rumah saudaranya. Sampai akhirnya diketok-ketok pintunya, ternyata dia mendengar dari luar ucapan dan kalimat yang indah yang keluar bukan dari buatan manusia, atau ucapan itu pasti bukan ucapan yang dibuat oleh saudaranya. Kemudian ketika masuk, tok-tok digubrak pintunya, ya, dan ketika membaca itu disembunyiin kertasnya yang bertuliskan wahyu di situ. Kemudian setelah itu Setelah itu Umar mengatakan, apa yang kau tadi baca? Aku mendengarnya di luar. Tunjukkan mana yang kamu baca. Kemudian diambillah kertas itu, dia baca. Umar pada saat itu sudah bisa baca. Kemudian dibaca oleh Umar, Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula. Kemudian dia langsung tersentak, ya, la yambaghi, tidaklah sepatutnya yang menulis kalimat ini adalah Rabbul Alamin, karena kalimatnya indah, kalimatnya bagus, ya. Maka disinilah ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi kita, yaitu ummi, dan apa? Yatlu 'alaihim ayatihi, diajarkan kepada Nabi itu untuk membacakan ayat-ayat Allah yang diwahyukan kepadanya. Wa yuzakkihim, dan dengan ayat tersebut, ilmu tersebut yang diajarkan oleh Rasul itu mensucikan orang-orang yang mau mendengarnya. Jadi siapa yang mau menerima ilmu dari Rasul, yang mau mengambil ilmu dari Rasul, pasti disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suci untuk dirinya dan disucikan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan diajarkan kepada mereka apa? Tentang kitab wal hikmah. Ya, kata para ulama, Alkitab yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an, ya, dan sunnah, wal hikmah was sunnah. Jadi Alkitab wal hikmah kalau disebutkan kata para ulama, yang dimaksud di sini yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Wa in kanu min qabl fi dhalalin mubin, padahal mereka dahulu termasuk orang-orang yang berada di atas kesesatan. Ya, maka di sini dalil bahwasanya mengajarkan ilmu kemudian mengajak kepada kebaikan termasuk ajaran para nabi dan rasul. Jadi para nabi dan rasul itu selalu ketika diberikan ilmu oleh Allah, diwahyukan ilmu oleh Allah kepadanya, langsung diajarkan. Maka perbedaan antara nabi dan rasul, salah satu diantaranya, kalau rasul diberikan ilmu untuk mengajak kepada orang lain, untuk mengajak kepada orang lain, diajarkan kepada mereka kemudian diikuti. Maka disinilah keutamaan mengajari ilmu dan mengajak orang kepada kebaikan, yaitu termasuk apa? Termasuk ajarannya para nabi dan rasul. Ya. Itu yang pertama. Kemudian Rasulullah SAW pun mengatakan kepada kita bahwasanya salah satu di antara keutamaan mengajari orang atau mengajak orang kepada kebaikan, yaitu Allah akan memberikan pahala kepada kita ketika kita mengajak orang lain, kemudian ajaran atau ajakan kalau dipenuhi oleh mereka, kita akan mendapatkan pahala dari mereka juga. Contoh misalkan, ya, kita mengajak kepada mereka, hayu kita sholat, kemudian mereka sholat, kita mendapatkan pahalanya dulu. Ya, kita sholat dapat pahala, dia sholat kita mendapatkan pahala. Bahkan setelah meninggal, kalau ajakan itu masih menempel di seseorang yang masih hidup, kemudian dia kerjakan terus menerus, bahkan ketika dia mengerjakan itu, ya, dia teringat dulu saya diajak oleh si fulan, sampai sekarang nasihat itu dan ilmu itu masih saya amalkan, maka nanti ketika dia meninggal akan menjadi amal jariah untuk dia. Ya, masya Allah, luar biasa. Apa dalilnya? Kata Rasulullah, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka pahalanya sama seperti yang mengamalkannya. Jadi yang mengajak pahalanya sama seperti yang mengamalkan. Contoh, kita mengajak kepada kebaikan, sekalipun kita belum mengerjakan perkara itu, kita dapat pahala dari apa? Dari apa yang kita ajak. Karena kita sudah mengajak. Ya, luar biasa keutamaannya. Kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan, orang yang mengajak kepada kebaikan itu ternyata didoakan oleh para malaikat, didoakan oleh seluruh makhluk makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, entah itu binatang di laut ataupun di darat, mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan dan mengajak kepada kebaikan. Maka jangan pernah merasa rugi ketika kita mengajak kebaikan. Zaman sekarang malu kalau mengajak kebaikan, isin can boga ilmu, padahal dia sering ngaji. Kalau yang namanya di pengajian pasti mendengar ada perintah, ada larangan. Kalau misalkan kita mendengar, ajak. Ya, jangan malu-malu. Inilah fitnah yang terjadi di zaman sekarang. Orang yang sudah mengaji, punya ilmu walaupun hanya sedikit, yang untuk mengajak ayo kita sholat mampu dia, ternyata apa? Ternyata malu-malu. Maka jangan sampai malu-malu. Kalau kita melewati segerombolan orang, kita tahu dia muslim dan kita sudah mendengar adzan, dia pun mendengar adzan, maka ajak di situ. Udah adzan, ayo ke masjid. Adapun kalau dia tidak mau ikut dengan kita, ya sudah. Makanya di sini kita diwajibkan untuk berdakwah. Dan kalau kita sudah berdakwah, jangan pernah mengharapkan untuk diterima. Karena berdakwah itu yang menyampaikan. Jadi ajak, ya, sampaikan. Adapun menerima urusan Allah. Adapun menerima urusan Allah. Jadi ketika mengajak atau ketika berdakwah itu jangan berharap diterima. Kalau berharapnya diterima, nggak diterimanya gimana? Sedih. Waduh, saya dakwah nggak diterima. Kalau kita punya ilmu sedikit, amalkan, kemudian ajarkan, ajak orang itu. Kalau nggak mau, ya sudah. Nabi saja ditegur oleh Allah, sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, ya Muhammad, ya innaka la tahdi man ahbabta. Ya Allah mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Fa innallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah yang memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Sesungguhnya Allah tahu siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
ya, pamannya saja tidak mendapatkan hidayah. Karena kenapa? Ma 'alaika illal balagh. Wahai Muhammad, kamu hanya ditugaskan untuk menyampaikan. Ya, kita juga sama ketika berdakwah setelah ngaji ini, hayu ngajar. Ngajar masalah kalau nggak mau, jangan dipaksa. Maka ketika berdakwah itu memang ya butuh tiga syarat atau 3 bekal. Yang mana 3 ini jangan pernah ditinggalkan. Yang pertama apa? Al-ilmu. Wajib namanya dakwah itu harus dengan ilmu. Ya, dan ilmu itu tidak harus menjadi kiai ustaz. Minimal dia tahu wajibnya sholat, tahu semuanya sholat itu wajib aja. Wajibnya menuntut ilmu aja, ya ilmu di situ. Dan ketika sudah berilmu mengajak orang, maka lemah lembut, arifku, lemah lembut. Karena ketika kita menyampaikan dengan keras, wih dia mati lok sholat amat dia, misalkan bahasa kita, dia meneraka dia mah misalkan. Wah kamu makhluk neraka ini udah susah. Yang ada apa? Lari dia. Ya, kalau sudah seperti itu maka rifku, masya Allah sudah ada nih. Kita sholat yuk. Alangkah indahnya kalau masjid kita diisi dengan orang-orang muslim yang sholat berjamaah. Indah sekali, ayo kita sholat. Adapun kalau mau alhamdulillah, kalau tidak ya sudah. Rifku. Kemudian setelah mengajak dengan kelembutan, maka yang ketiga sabar. Kenapa? Karena ketika kita mengajak itu kalau tidak sabar udah riuh. Benar tidak? Entah kenapa, karena kita harus siap-siap menerima tadi konsekuensi dari kita mengajak. Kalau kita mengajak, kalau dia mau ikut, kalau tidak ya nggak ikut, ya minimalnya nggak ikut, rada naik sedikit ya, agak nyinggung atau agak marahin kita, terus jojong baik ulah gagaya karak ngaji BG minimal gitu ya, atau rada naik seetiknya. Maka kalau tidak sabar susah. Maka bekal untuk mengajak atau berdakwah ini 3 tadi, ilmu, lemah lembut dan sabar. Sehingga kata Allah dalam Al-Quran ketika ketika Luqman menasehati kepada anaknya, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Ya, wahai anakku, ajarkan atau ajak, perintahkan kepada kebaikan, ya, ajak kepada perkara kebaikan dan laranglah mereka dari perkara keburukan. Wasbir bima asobaka. Sabar apa yang menimpamu ketika berdakwah. Emang dakwah itu mulus saja? Nggak mungkin. Ya, Rasul saja ketika dakwah bagaimana? Luar biasa. Maka tadi kalau kita tidak bersabar susah. Makanya ketika dakwah itu amunisinya sabar. Ya, kalau mau nerima alhamdulillah, nah ngaji, nanti ngaji. Kalau enggak ya sudah. Jangan dipaksa. Karena tugas dai itu atau pendakwah itu yang menyampaikan. Rasul saja dikatakan ma 'alaika illal balagh. Wahai Muhammad, tugas menyampaikan. Ya, bukan harus diterima. Itu urusan Allah. Diterima itu urusan Allah karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah salah satu di antara manfaat mengajak kepada kebaikan dan mengajarkan ilmu. Apa kata Rasulullah? Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, bahkan penduduk langit dan penduduk bumi, hatta namlata fi juhriha, sampai sampai semut di dalam kandangnya, di dalam lubangnya, la yusalluna ala muallimin nasil khaira, akan bersolawat, akan mendoakan orang yang mengajarkan kepada kebaikan, yang mengajak kepada kebaikan. Inilah keutamaan orang yang mengajak kepada kebaikan dan mengajarkannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, bahkan penduduk langit dan bumi dan binatang yang ada di darat ataupun di laut akan mendoakan mereka. Siapa yang tidak mau? Hatta al-hut, sampai ikan yang ada di laut mendoakan orang yang berilmu dan orang yang mengajak kepada kebaikan dan mengajarkan ilmunya. Maka jangan pernah merasa malu untuk mengajak kepada kebaikan. Ajak. Ya. Yuk kita ngaji. Kalau udah nggak mau ya sudah. Ya, nggak usah kemana-mana. Dan kalau tidak menerima ya sudah. Sabar, lemah lembut dan ilmu ketika mau mengajak. Kemudian keutamaan mengajarkan ilmu kepada manusia, ya, tentang ilmu agama, salah satu di antara sebab
Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita juga ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena orang yang mengajak kepada kebaikan diberikan oleh Allah balasan, dan balasannya itu berupa surga. Kenapa? Kata Allah dalam Al-Qur'an, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa qalu laha khashi'in. Sesungguhnya orang-orang penduduk surga itu salah satu di antaranya yaitu selalu mengajak kepada kebaikan, dan mereka selalu berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Ya, was-sabiqunas sabiqun ulaika humul muqarrabun. Hafal surat Al-Waqiah. Sesungguhnya orang yang sabiqun, yang mendahului kita, ternyata mereka itu orang-orang yang apa? Yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukannya dengan Allah. Ya. Selalu mengutamakan kebaikan. Kemudian apa kata Allah? Di dalam Al-Quran pula Allah memuji orang-orang yang selalu mengajak kepada kebaikan. Bahkan salah satu di antara syarat baiknya umat ini yaitu selalu mengajak kepada kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. Apa kata Allah? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sesungguhnya kalian adalah umat yang terbaik linnas, umat manusia yang terbaik untuk manusia. Apa penyebabnya? Kenapa bisa menjadi yang terbaik? Kata para ulama, li'annakum, karena kalian mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan. Jadi kalau ada kemungkaran kita larang semampu dan sebisa kita, dan kalau ada kebaikan kita ajak semampu dan sebisa kita. Maka kata para ulama, dakwah itu mengajak kepada kebaikan adalah kewajiban bagi setiap orang, tergantung kemampuan dan kadar keilmuannya. Ya, kalau misalkan dia punya ilmu yang banyak, maka silahkan dengan ceramah mengajak kepada kebaikan. Kalau dia punya harta, maka ajak dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan hartanya. Kalau misalkan dia punya ilmu dengan lisannya, ya, dengan muamalahnya, ajak manusia dengan cara muamalahnya tersebut. Ya, dengan cara muamalah bersosial dengan manusia aja. Dengan apapun itu, maka manusia punya peran dan kewajiban dalam berdakwah. Ya, kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ya, sesungguhnya kalian adalah umat yang terbaik yang selalu mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah dalam Al-Quran juga, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Jadilah kalian umat-umat yang selalu mengajak kepada kebaikan. Allah yang memerintahkan kita, jadilah kalian umat yang selalu mengajak kepada kebaikan, bukan mengajak kepada keburukan. Ingat, dosa ya sama dengan pahala. Kalau misalkan kita mengajak orang kepada kebaikan, pahalanya maka akan menjadi berlipat ganda, bahkan akan menjadi amal jariah untuk kita. Dan dosa pun demikian. Kalau kita mengajak orang kepada keburukan kemudian masih dikerjakan oleh orang itu, maka sesungguhnya dosa kita akan terus mengalir. Ya, walaupun kita sudah meninggal, kalau kita tidak memutusnya. Siapa yang dulu pernah kita hubungi? Kesini aja nih, di sini ada orang yang pandai loh, dukun misalkan. Akhirnya berdatangan banyak orang misalkan. Ya, kalau misalkan ada yang seperti itu, telepon lagi. Dulu saya ngajak antum kesini ya, sekarang saya mengatakan jangan datangi lagi. Kalau sudah datang masih datang lagi, kita sudah melarang, sudah gugur kewajiban kita untuk mencegah. Atau tadi kita pernah mengajak kepada keburukan. Oh, si fulan pernah menghantarkan kepada apa? Kepada rentenir, yang mana kalau minjem misalkan ada ribanya. Ya, dulu saya ngarahin dia ke sini. Maka apa? Maka katakan, telepon lagi, halo assalamualaikum, tolong sekarang ya, dulu saya ngajak antum untuk minjem uang ke si fulan karena di situ mah gampang dan mudah misalkan. Sekarang saya larang, jangan minjem lagi ke si fulan. Kenapa? Karena di situ ada riba, dan riba termasuk kemungkaran, dosa besar. Ya, maka jangan didekati. Ya, maka semua perkara ya yang kalau misalkan kita pernah melakukan hal demikian, maka silahkan putuskan. Ya, telepon lagi, atau kalau tidak ada yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga terputus ya dosa jariah kita. Biarkan yang mengalir jadi jariah itu apa? Pahala saja. Kalau pahala mah jangan diputus. Pahala mah jangan diputus. Udah ada yang ngaji ke sini, berdaya mau ngaji, bahkan ada yang sudah berubah. Dulu saya ngajak kamu ngaji ya ke KRS misal ke sini. Sekarang jangan ngaji lagi.
udah jadi amal jariah buat dia, diputus, gimana itu? Sayang sekali ya. Misalnya ya, atau kebaikan apa saja, dulu saya merintahkan kamu sedekah, sekarang jangan, misalnya, udah simpen aja buat kamu, jangan dia. Kalau pahala, tapi kalau dosa diputus oleh kita. Cari dulu kita pernah mengajak siapa, seperti itu. Kaum muslimin dan muslimin semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tab'ahu." Siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengerjakan dari orang yang diajak itu. La yanqus dzalika min ujurihim. Tidak dikurangi sedikit pun dari pahalanya. Kalau misalkan kita mengajak 10 orang, maka kita dapat 10 orang untuk pahala. Ya, tidak dikurangi oleh Allah. Tidak, wah kamu mah karena ngajak doang nggak ngamalin, yang 10 mengamalin udah dapat 8 aja, enggak, 10 dapatnya. Bahkan ketika ada ulama mengatakan mana yang lebih baik, imam atau muadzin yang azan, maka sebagian mengatakan yang lebih baik imam. Kenapa? Karena imam itu pahalanya ya besar. Pertama dia mengimami makmum, banyak dia menanggung juga apa yang ditanggung oleh makmum. Ya. Kemudian apa kata para ulama yang lain? Yang lebih besar yaitu muadzin. Kenapa? Karena muadzin mengajak, ya. Bahkan imam pun datang disebabkan karena muadzin. Ya. Masya Allah, luar biasa tapi. Kemudian kata Rasulullah, "Wa man da'a ila dhalalatin." Siapa yang mengajak kepada kesirikan atau kepada keburukan, kepada kesesatan, karena alaihi minal itsmi mithlu atham. Sesungguhnya pasti dia juga akan mendapatkan dosa sebagaimana dosa yang mengikutinya. Kita mengajak kepada keburukan, ternyata yang ikut itu banyak kan, dosa kita banyak tuh. Apalagi kalau kita nyemplung, udah double lagi. Udah mau kita ikut dapat dosa, yang diajak 10 orang, hayu sini, kita ikut tuh ada koperasi katanya minjemin, harus 10 orang diajak, ayo ngumpulin 10 orang ya, bisa. Ya, dosa tuh, udah mau kita dosa. Ditambah lagi yang kita ajak 9 orang, dosa tidak. Hati-hati, ya, hati-hati. Atau apa lagi? Atau mengajak tadi, ayo kita nongkrong misalkan di Amben Fulan. Ternyata setelah nongkrong ternyata ada perjudian di dalamnya. Dia tahu itu ternyata mau judi, biar rame aja misalkan. Hati-hati, dosa di situ. Maka hati-hati. Kalau misalkan tidak diputus, maka si 10 atau 9 orang ngajak lagi, hati-hati, dosanya berlipat-lipat. Maka hati-hati, ternyata bukan pahala saja yang jariah, dosa pun bisa menjadi jariah kalau kita tidak memutusnya. Ya, maka hati-hati, kalau kita mau mengajak, pikirkan terlebih dahulu. Makanya kenapa harus dengan ilmu ketika mau mengajak, ya, supaya kita tidak kecolongan, supaya kita tidak kesalahan. Khawatir kita mengajak kepada keburukan, ya, maka kita akan mendapatkan dosanya. Maka kalau kita mau mengajak sesuai kemampuan kita, ya, jadi dakwah itu bukan harus dari kiai, tapi tadi sesuai kemampuan kita. Kalau kita sudah tidak mampu, jangan mengatakan, oh iya harus kayak gini, harus kayak gitu, padahal dia nggak tahu. Ya, beberapa banyak orang yang baru ngaji langsung dakwah di mana-mana ngajak. Ketika ditanya malu kalau tidak bisa jawab, gengsi. Akhirnya apa? Berfatwa dengan tanpa ilmu. Maka kata para ulama, summa, kemudian dimintalah di situ fatwa kepada orang-orang yang baru ngajinya itu. Kemudian apa? Kemudian dia memberikan fatwa, fa'afta fadalla wa adall. Dia memberikan fatwa yang ada sesat dan menyesatkan. Ya, maka kalau kita mau mengajak sesuai kemampuan kita baru mampu mengajak, yuk sholat aja, lakukan, yuk ngaji aja. Kalau ditanya tentang ini, tentang itu, bilang, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Kalau mau, ayo kita ngaji. Ya, tanya ke ustadznya. Siapa tahu antum mendapatkan jawabannya di sana. Tapi jangan sampai, katanya gini, katanya itu, kan jangan. Khawatir apa? Khawatir kita menjawab sesuatu yang salah tanpa ilmu. Maka kita berbicara kepada Allah tanpa ilmu. Wala taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Jangan katakan tentang Allah sesuatu yang tidak engkau ketahui. Ya, di sini diwajibkan kita berdakwah tapi sesuai dengan kadar kemampuan. Ya. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah salah satu di antara keutamaan menuntut ilmu, mengajarkan ilmu dan mengamalkan ilmu dan mengajaknya, ya. Mengajak
mengajarkan ilmu dan mengajak kepada kebaikan. Besar sekali pahalanya, ya, besar sekali pahalanya. Termasuk di situ perintah Allah kepada para nabi dan rasul, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ketika kita mengajak kepada kebaikan, Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita dalam Al-Qur'an, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, ya. Saling mengingatkanlah kalian, menasihati, ya, satu sama lain dalam kebaikan dan kesabaran. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, mengingatkan manusia, orang mukmin, karena itu bermanfaat bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menganggap remeh suatu amalan. Jadi apa kata Rasulullah? Man sanna sunnatan hasanatan fa umila biha ba'dahu, siapa yang mengajarkan kepada kebaikan satu sunnah kemudian diamalkan setelahnya itu, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Contoh, kita mengajarkan tadi sunnah kepada anak-anak kita, kalau mau masuk WC jangan lupa ya kaki kanan dulu, kaki kiri dulu. Kemudian diingat oleh anaknya itu, diajarkan lagi kepada anaknya mengajarkan lagi kepada anaknya, maka jadi pahala kebaikan untuk kita, jadi amal jariah untuk kita. Kalau minum jangan dengan tangan kanan ya, jangan dengan tangan kiri, tangan kanan aja. Itu juga menjadi pahala kalau diajarkan kepada anaknya, terus jadi pahala. Kalau mau makan baca bismillah, kalau ini kalau itu baca doa ini, masya Allah, diajarkan oleh kita kepada anak kita, kepada keluarga kita, kemudian diamalkan oleh mereka, jadi amal jariah untuk kita. Jadi jangan dianggap sepele. Kita mengajak kepada kebaikan, pasti diberikan oleh Allah pahalanya untuk kita kalau misalkan ada yang mengikuti. Maka jangan pernah meremehkan. Kemudian kata para ulama, ketika kita mengajak kepada kebaikan, ya, disertai dengan ilmu, kemudian kesabaran dan lemah lembut. Karena di antara manusia ketika diajak kepada kebaikan, pasti ada yang menerima dan ada yang tidak. Maka kata Allah, wa qulu qawlan sadida. Ketika mengajak, ucapkanlah ucapan yang baik, sadida, ya, wa qulu qawlan ma'rufa. Katakan juga ucapan yang baik, ma'ruf, yang bijak, ya. Jangan mengatakan perkataan-perkataan yang tidak baik. Tapi jangan sampai kita mengajak orang seperti siapa? Seperti orang Yahudi dan Nasrani yang mengajak kepada orang tapi kita sendiri meninggalkan. Maksudnya tidak ada niat untuk mengerjakan. Sehingga calo, tahu calo? Bandung, Bogor Pak, iya Bogor, hayu tenang aja. Dinaikin aja, jejelin ke mobil, udah penuh di hayu Pak. Manehnya mak, dadah, dibilang. Ya tidak ada niat maksudnya. Beda dengan orang yang punya niat tapi belum bisa melaksanakan, beda. Ini mah memang nggak punya niat dia untuk mengamalkan. Ngajak aja kepada orang, sehingga calo. Dianya nggak mau mengamalkan. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Engkau mengajarkan kepada orang kebaikan tapi engkau lupa dirimu sendiri. Hayu ngaji orang kemana, ke RS? Ternyata apa? Dianya mah nggak mau ngaji-ngaji. Sibuk keneh misal. Ya bukan sibuk, ogah. Tapi ngajak orang terus ke pengajian, itu disebut calo. Maka ini yang dicela oleh Allah dalam Al-Quran. Dicela oleh Allah. Engkau mengajak orang kepada kebaikan tapi dirimu engkau lupakan. Tapi kalau kita sudah berusaha ngajak, ya, tapi belum mampu mengerjakan, tapi sedang berusaha mengerjakan, kita mengerjakan kadang lupa lagi, itu beda halnya. Beda halnya. Ini mah tadi calo dengan penumpang, ya. Jangan sampai ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kemudian kalau kita mendengar satu ayat, apa saja itu, sunnah Nabi ke ayat Al-Qur'an ke, sampaikan sebagaimana kata Allah, balighu anni walau ayat, sampaikan kepada orang-orang sekalipun satu ayat dari Rasulullah SAW. Walaupun Rasul mengajarkan hanya satu ayat, maka sampaikan, ya. Dan dakwah sekarang itu enggak harus dengan berkoar-koar seperti ini, seperti ustadz di depan misalnya, atau seperti kita lihat ceramah-ceramah yang lain yang enggak usah. Ya banyak kok sekarang media-media untuk berdakwah. Ada sekarang teknologi, ya, Facebook, ada Twitter. Kalau ibu-ibu mah enggak, ya. Dan bagi yang muda-muda ada Twitter, ada apa lagi, ada Instagram, ada Telegram, ada apa lagi, YouTube. Sekarang gampang di situ bisa berdakwah.
gunakan itu. Kalau kita dapat pengajian, ya kalau misalkan kita dapat kalimat yang bagus, yang kita dapatkan satu ayat pun tulis di memo kita atau di beranda kita, sampaikan, ya, dilarang ini, dilarang itu, misalkan Rasulullah melarang ini, melarang itu, sampaikan, dibaca oleh teman kita yang ada di Facebook atau di Instagram, Telegram, kira-kira gimana? Dakwah juga sama. Adapun tadi menerima ataupun tidak, ya sudah, ya sudah. Ini mah nggak di-like. Kalau masalah agama biarkan, kita tidak butuh laikannya, tapi kita berusaha mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya, itu berdakwah. Bahkan kata Allah dalam Al-Quran, "Waman ahsana qawlan mimman da'a ilallah." Siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak kepada kebaikan? Maksudnya apa? Pujian dari Allah. Ini pertanyaan, tapi sekaligus pujian untuk orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Ternyata apa? Ternyata mengajak kepada kebaikan itu sebaik-baik ucapan yang dikeluarkan oleh kaum muslimin. Mengajak kepada kebaikan, dan ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau berucap, ya, sesungguhnya itu ucapan yang terbaik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah. Kemudian apa? Wa amila sholiha, kemudian dia beramal soleh. Wa qala innani minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang muslim. Ya, masya Allah. Jadi modal dakwah itu gampang. Ya, sedikit sekali modal dakwah itu gampang. Tadi tinggal kita ilmu, walaupun tidak banyak, tidak harus dari kiai, syarat yang penting ada ilmu, ya. Kemudian lemah lembut dan sabar, ya. Lemah lembut itu relatif, ya. Jadi lemah lembut itu enggak pelan, ya. Lemah lembut itu sesuai dengan tempatnya. Kalau misalkan memang kita harus lemah lembut disertai tegas, harus tegas. Jadi kadang tegas itu juga termasuk lemah lembut, ya. Bahkan lemah lembutnya di tempat lain itu terkadang harus tegas. Kalau calo itu nggak didengar biasa, ya. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah salah satu di antara keutamaan dan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang yang mengajarkan kepada kebaikan atau ilmu, kemudian mengajak kepada kebaikan, ya. Intinya tugas kita hanya menyampaikan, sedangkan hidayah hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dengan lemah lembut, ya, insya Allah manusia lebih banyak mendengar. Kalau dengan harta, enggak. Jadi ada yang mengatakan, misalkan kalau dakwah harus dengan harta, kalau nggak punya harta nggak bakal didengar. Jadi harus setiap hari pakai beras aja kalau mau didengar, misal harus ada sembako aja tidak didengar. Sedangkan Rasul mengatakan, apa kata Rasulullah? Innakum lan tas'aun nasa bi amwalikum. Sesungguhnya engkau tidak akan dapat menarik hati seseorang dengan harta kalian. Ya, jadi manusia memang enggak matre, insyaallah. Ya, orang muslim itu tidak matre kalau dia benar-benar muslim. Jadi harta itu tidak bisa memikat mereka. Apa kata Rasulullah? Walakin yas'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Akan tetapi yang bisa menarik manusia, ya, yaitu wajah yang berseri-seri dan akhlak yang mulia. Rasul, ya, tidak punya harta, ya, tidak sekaya Utsman bin Affan, tidak sekaya Abu Bakar, ya, tapi dengan kelembutan hatinya, dengan wajah yang selalu berseri-seri, dengan akhlak yang luhur dan budi pekerti yang baik, masya Allah, sehingga banyak yang mengikuti beliau. Innaka la'ala khuluqin 'azim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang mulia. Puncak daripada akhlak yaitu akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Dan ketika dia berdakwah, dakwah dengan kelembutan dan ketegasan, ya. Jadi lembut itu bukan berarti calei, tapi apa? Lembut juga di situ ada ketegasan di dalamnya, ya. Jadi harus sampai Rasulullah kalau ketika menyampaikan ada yang harus sampaikan tegas-tegas. Kalau menyampaikan haram, kalau menyampaikan syirik, ya. Jadi tidak dipilih-pilih. Dan Nabi Muhammad SAW ketika mengajak kepada manusia, dia tidak pernah memikirkan, gimana kalau saya sampaikan ini mah beda dengan manusia. Manusia mah tabiatnya nggak mau kayak gini, ya. Manusia mah tabiatnya pengen disanjung, pengen dipuji dan pengen diikuti. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan demikian. Ketika datang wahyu dari Allah langsung disampaikan halal halal, haram haram, ya.
ini perintah, ini larangan, langsung disampaikan. Rasulullah tidak pernah menunda-nunda untuk menyampaikan kepada kaumnya, kepada umatnya. Ya. Jadi kalau ada dakwah, insya Allah ya jangan merasa harus lurus, nyaman, tenang, enggak. Yang namanya dakwah itu harus ada ujian dari Allah, pasti ada godaannya, ya, ada perjuangannya, ya, ada rintangannya, semuanya pasti akan mendapatkan itu. Entah diri kita sendiri di dalam keluarga, atau mungkin di masyarakat, atau mungkin di kawan-kawan sekeliling kita, pasti ada ujiannya, ada rintangannya. Itulah yang namanya dakwah. Kalau dakwah mulus terus, ini perlu dipertanyakan. Ingat, dakwah mulus terus ini perlu dipertanyakan. Gak mungkin dakwah itu terus mulus. Kenapa? Karena Nabi kita dakwah tidak mulus. Kalau kita mulus aja, apa yang disampaikan kepada masyarakat? Apakah kita hanya menyampaikan keinginan masyarakat? Masyarakat mau pengennya ini nih, pengennya itu. Jadi jangan bahas dulu tentang halal haram misalnya. Jadi nanti kapan dakwahnya? Kapan kita mengenal halal haramnya? Sedangkan umur kita sudah tua. Bapak-bapak sih, kalau anak masih muda. Maksudnya umur sudah tua, kalau kita belum belajar halal haram gimana? Jadi inti daripada syariat itu mengenal halal dan haram, supaya kita hati-hati daripadanya, ya, supaya kita hati-hati. Jadi itulah keutamaan daripada mengajarkan ilmu dan mengajak kepada kebaikan. Aku lupa lihada, astagfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.